Kembali lagi bersama kami podcast Beyond Education bersama Pak Doni. Halo semuanya. Ini siang-siang lagi nih Pak ya. Iya. Jarang Kembali lagi nih. Jarang kita podcast malam-malam jarang ya. Ya, karena pada pulang. Oke, di hari ini kita akan membicarakan apa Pak? Ya, di siang hari ini kita akan membicarakan mengenai the power of cita-cita. Sebenarnya cita-cita itu sudah tidak asing Pak ya. Benar. Sudah tidak asing. Banyak orang yang dari kecil ditanya cita-cita kamu apa gitu kan. Terus ada lagi yang tanya biasanya apakah kamu sudah besar harus memiliki cita-cita dan lain-lain seperti itu ya. Jadi mungkin di sini kita akan mengupas lebih detail dengan dengan tema atau dengan pola pikir yang sangat berbeda mungkin ya Pak ya. Jadi seperti apa Pak itu cita-cita itu Pak? Jadi ada yang menarik tuh yang Agung sempat ucapkan ya. Ketika kecil kita ditanya cita-cita kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa pas waktu kita kecil saja? Kok tidak pernah cita-cita itu ditanyakan ketika kita masuk usia remaja, dewasa? Iya. Karena kadang, yang ini menurut pengalaman saya, cita-cita itu sering ditanyakan ketika kita waktu di taman kanak-kanak. Kenapa taman kanak-kanak? Karena memang pada saat itu para guru-guru sering menanyakan cita-cita kita. Dan jawabannya beragam. Ada yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi. Dan kira-kira cita-cita itu di seputar profesi yang tadi saya sebutkan. Dan hal ini membuat saya akhirnya menjadi seperti suatu hal yang umum di masyarakat. Iya, Cita-cita itu hanya ditanyakan ketika di usia anak-anak. Betul. Ada yang kadang kalau anak-anak sih memang berpikirnya cita-cita yang lagi ngetren ya. Biasanya ketika anak-anak itu jadi guru, jadi dokter, terus jadi apa sih? Astronot gitu. Nah itu sebenarnya bukan ngetren sih. Cita-cita yang udah seperti secara otomatis. Iya, itu iya. disebutkan gitu dari setiap generasi ke generasi. Kan sekarang zaman tuh sudah berubah ya. Betul. Nah, zaman itu sudah berubah dan sangat cepat. Banyak sekali profesi-profesi yang sekarang tuh malah bertambah banyak gitu. Ya, seperti profesi yang sekarang lagi ngetren nih, jadi YouTuber. Ya. Terus orang-orang yang sekarang menjadi selebgram, misalnya seperti itu. Iya tuh di Instagram Pak ya. Dan ternyata itu menghasilkan. Betul. Ya. Nah, sekarang anak-anak dari usia mereka bersekolah gitu di taman kanak-kanak atau di kindergarten gitu. Iya. Guru-guru itu sering menanyakan cita-cita kamu apa? Nah, tetapi ketika dia berusia SD, SMP, SMA, itu ternyata cita-cita itu tidak ditanyakan lagi. Dan saya itu nggak tahu kenapa itu saya alami juga ketika zaman saya sekolah. Ketika saya TK ya saya ditanya tuh sama para guru-guru, cita-cita kamu apa? Dan jawabannya serempak. Ada yang jadi polisi, pemadam kebakaran, ada yang jadi insinyur, dokter, dan profesinya itu aja. Ya kan? Dan sampai anak saya ketika dia berusia TK juga sama ditanyakan hal yang seperti itu dan jawabannya cita-citanya seputar itu aja. Sepertinya guru-guru TK ini kekurangan kreativitas gitu untuk memberikan jenis-jenis profesi yang lain. Oh iya. Dan akhirnya anak mungkin mikir pas ketika SD, SMP, SMA, masa sih jadi polisi? Misalnya. Iya. Masa sih jadi pemadam kebakaran? Masa sih jadi dokter? Kayaknya nggak gue banget deh. Gue pengen jadi YouTuber misalnya. Tapi itu tidak pernah ditanyakan. Ya, dari usia SD, SMP, SMA. Akhirnya karena cita-cita itu berhenti sejak TK saja ditanyakan. Ini pada umumnya ya. Iya, pada umumnya. Saya nggak tahu di luar sana apakah menanyakan cita-cita ini adalah hal yang memang secara konsisten gitu mereka tanyakan.
dari SD, SMP, SMA. Dan dari pengalaman saya juga ketika mengelola sekolah ini 12 tahun lamanya, saya sering menanyakan cita-cita ke anak-anak didik saya. Kamu punya cita-cita nggak? Nggak punya. Oke, anak yang satu jawab nggak punya. Anak yang kedua saya tanya lagi, kamu punya cita-cita nggak? Belum tahu Pak, cita-cita saya apa. Terus anak yang ketiga saya tanya lagi, kamu sudah punya cita-cita? Cita-cita Pak. Bingung saya Pak jawabnya. Jadi selama ini anak-anak itu tidak pernah memikirkan cita-cita ternyata. Karena berhenti ditanyakan pas waktu mereka masih TK. Dan SD, SMP, SMA itu tidak pernah ditanyakan lagi. Malah ketika ketika TK ditanyakan oleh gurunya. Sedangkan orang tuanya, banyak dari orang tua zaman sekarang itu juga tidak menanyakan, jarang menanyakan cita-cita ke anak-anaknya. Membuat anak-anak ini merasa bahwa memikirkan cita-cita itu bukan hal yang penting. Betul. Ya. Padahal ketika kita merasa bahwa cita-cita itu adalah hal yang penting, kita harus ingatkan terus-menerus. Kontinuitas. Ya, kontinuitas. Akhirnya anak memikirkan bahwa kenapa sih gue sering ditanya cita-cita? Pentingkah cita-cita itu? Iya. Ya, cita-cita itu bisa diibaratkan. Agung pernah mendengar atau melihat mercusuar? Mercusuar itu ini Pak, yang kayak pemadam kebakaran gitu ya? Wah, benar sekali. Benar salah. Oh ini Pak, apa yang namanya menara pemantau Pak ya? Menara pemantau itu berada di mana? Berada di pinggir pantai biasanya tuh. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mantau kalau ada sesuatu yang datang yang tidak diketahui gitu kan? Memantau, menerangi, iya menerangi gitu. Kalau misalnya ada apa-apa kita terangi. Manfaatnya terbesarnya untuk penjaga mercusuar atau untuk para nakoda kapal. Betul betul. Mana yang merasakan manfaat paling banyak dengan adanya mercusuar? Dengan adanya mercusuar, yang merasakan manfaat lebih banyak itu adalah ya nakoda kapal Pak. Kenapa? Karena dia mendapatkan sinar dari mercusuar. Setelah mendapatkan sinar, ya terang lagi. Terang gitu kan, ya enak gitu kan, terang lihat gitu kan, nggak bisa melihat seperti itu. Ya. Jadi adanya mercusuar itu membuat nakoda kapal dia tahu posisi dia ada di mana. Apakah dalam posisi yang aman atau berbahaya? Karena kan daratan itu ketika di waktu malam hari kan nggak kelihatan. Ya, ketika kita dilepas pantai gitu, ya, karena saking gelapnya, yang nggak ada lampu neon soalnya. Nah, ini membuat mercusuar ini fungsinya itu sebagai penunjuk jalan bagi para nakoda kapal, agar mereka tidak tersesat atau tidak mendapatkan bahaya. Ya. Kalau tidak ada mercusuar bisa-bisa kapal menabrak karang, misalnya. Ya. Atau dia bisa aja tabrakan dengan kapal yang lain yang berada di dekat situ. Ya. Nah, mercusuar ini ternyata memiliki fungsi dan manfaat yang luar biasa. Dan ini saya analogikan seperti cita-cita. Cita-cita itu seperti mercusuar sebagai penunjuk jalan kita di dalam kehidupan. Ya. Sekarang gini deh. Misalnya Agung naik taksi. Ya. Naik taksi nih ya, masuk ke dalam. Terus ditanya sama supir taksinya, mau kemana Agung? Mau kemana Agung? Kayak kenal aja. Rasa saya nggak kenal sama dia. Iya. Mau kemana Dek? Gitu misalnya. Iya. Kakak. Saya adik-adik Pak. Saya adik-adik. Dek. Oke. Terus Agung bilang, jalan aja Pak. Ya. Kira-kira ketika supir taksi menanyakan mau kemana, terus Agung bilang jalan saja, itu supir taksi. Kira-kira menurut Agung, apa yang ada di benaknya? Dia akan terus jalan sampai ke rumah dia. Karena dia capek Pak. Dia capek, jadi terus jalan sampai ke rumahnya. Mungkin nggak dia menganggap penumpangnya ini
sedikit sakit jiwa. Sebenarnya yang sakit jiwa tuh ternyata supir taksi ya Pak. Jadi ini dua-duanya sama, pas. Ya. Pastinya supir taksi itu akan memaksa untuk memberikan tujuan si penumpang ini mau kemana. Itu juga bisa dianalogikan dengan cita-cita. Karena cita-cita ini adalah bisa dibilang penunjuk jalan kita di dalam kehidupan kita mau kemana, ya, sebagai kompas untuk menunjukkan arah kita, ya. Dan ketika kita tidak memikirkannya, coba bayangkan kehidupan kita akan seperti apa. Ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini tanpa adanya cita-cita. Jadi memang cita-cita itu sangat berperan penting ya dalam arah kemana kita akan menuju gitu Pak ya. Benar, karena kehidupan ini sebentar atau sangat lama. Ada yang bilang sebentar, ada yang bilang sangat lama. Oke, sangat lama. Umur manusia rata-rata berapa tahun? 60 tahun lah. 60 tahun. Iya. Bagi orang yang umurnya mendekati 60 tahun, mereka akan jawabannya seperti apa? Mendekati sangat sebentar. Sebentar ya. Dan kadang dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan, ya, yang tidak begitu lama kita hidup di dunia, sia-sia nggak sih? Atau mubazir nggak sih ketika kehidupan kita ini tidak mendapatkan manfaat bagi sesama? Sangat mubazir. Sangat mubazir ya. Dan ketika kita hidup tanpa adanya cita-cita, otomatis kehidupan kita akan menghasilkan karya nggak sih? Sepertinya berjalan begitu aja. Begitu aja ya. Kalau menurut Agung nih, penting nggak sih dalam kehidupan kita harus memiliki karya atau kontribusi? Ya sangat penting Pak. Kenapa? Karena bisa dikenang orang. Bisa dikenal orang. Bisa bermanfaat bagi orang. Oke. Nah, menurut Agung sendiri kenapa sih kita harus menjadi orang yang bermanfaat? Karena kita adalah sebaik-baiknya manusia adalah seorang yang bermanfaat Pak. Nah, itu jawabannya. Kenapa pentingnya memiliki cita-cita? Kalau kita tidak memiliki cita-cita, kan otomatis kita nggak bisa menjadi orang yang memiliki karya ya. Betul. Otomatis kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat. Padahal nanti ketika kita meninggal, kita yang akan ditanya di hari akhir nanti, apa kontribusi kita, apa amal kita. Kalau kita tidak memiliki amalan yang luar biasa, yang bermanfaat bagi sesama, kira-kira kalau kita bikin suatu perbandingan ya, Betul. kan ketika kita meninggal kan di hari akhir nanti akan ada yang namanya surga dan neraka, benar ya? Dengan amalan yang sedikit, kecenderungannya kita ke neraka atau ke surga. Dengan amalannya sedikit, ya mungkin mau tidak mau kita ke neraka. Kalau surga, butuh amalan yang sedikit apa yang banyak? Banyak. Banyak. Iya. Kenapa? Karena kita harus terus beramal Pak. Karena surga itu membutuhkan membutuhkan amalan kita untuk menjadi orang yang terbaik gitu. Mungkin dalam simpelnya gini ya, surga itu nggak murah. Ya, kalau surga itu murah, semua orang pasti gampang masuk surga. Ya nggak usah inilah, kita nggak usah berprestasi di dunia. Yang penting kita menjalani kehidupan kita aja, pasti sudah dijamin masuk surga. Karena surga itu murah gitu. Tapi karena surga itu nggak murahan, otomatis surga itu membutuhkan usaha yang luar biasa agar kita pantas untuk memasukinya. Kadang orang yang sudah bersusah payah nih di dunia untuk menjadi orang yang bermanfaat, tetapi sampai akhir kehidupannya
dia belum sampai ke tujuannya. Kenapa? Karena memang urusan manfaat atau tidaknya itu urusan Tuhan, urusan Allah. Tapi yang penting ikhtiar kita, niat kita untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk orang yang bisa memberikan karya yang nyata untuk umat manusia. Dan itulah yang akan menjadikan kita seorang khalifah. Karena seorang khalifah itu adalah seorang pemimpin. Kalau pemimpin tidak bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin? Ya. Jadi intinya mungkin seseorang itu harus bermanfaat, dan karena dia harus bermanfaat, dia harus punya cita-cita gitu Pak ya. Iya, tepat sekali. Jadi cita-cita itu salah satu wujud dari bagaimana orang itu bisa menghasilkan karya, dan bisa menjadi seorang yang bermanfaat. Dan pada ujung-ujungnya sih orang-orang yang memiliki cita-cita pasti dia melakukan suatu hal yang memang benar-benar bisa bermanfaat gitu ya Pak ya. Iya, benar. Seperti itu. Jadi cita-cita itu sebagai cara bagi kita untuk istiqomah di dalam kehidupan. Iya. Karena kalau kita tidak punya cita-cita, kita tidak tahu tujuan kita mau kemana. Contohnya seperti ini, ketika kita mau ke Bandung misalnya, terus kita tahu nih tujuan kita Bandung. Iya. Tetapi Bandung kan luas, banyak tempat yang bisa dituju, dan kita tidak tahu mau kemana. Kita hanya tahu Bandung. Bandung aja. Bandung aja. Ya. Bayangkan tujuan yang tidak spesifik seperti itu, yang tidak detail, akan membawa kita kemana? Padahal udah ada tujuan ya Bandung ya. Tapi di kota Bandung sendiri itu kan kota yang besar, luas, dan banyak tempat yang bisa dikunjungi. Tapi kita tidak tahu mau kemana gitu. Kira-kira ketika kita sampai di kota Bandung, apa yang bisa Agung bayangkan? Ya, nggak ada tujuan gitu. Kita akan ngapain di kota Bandung? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tujuan soalnya. Mungkin orang-orang menganggap kita, ini orang dari mana sih gitu kan? Jangan orang gila nih. Nah, tetapi kenapa ketika kita tahu itu perbuatan yang gila, ya, hidup tanpa tujuan, melakukan aktivitas tanpa tujuan, tapi kita masih melakukan saja di dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang-orang ketika ditanya cita-citanya sulit untuk mengatakan, meskipun dia sudah dewasa. Kebanyakan orang ketika sudah dewasa ditanya, apa cita-cita kamu? Ya, ngomongin cita-cita, makan aja susah. Ya, ngomong cita-cita. Iya, itu Ya. problem ya Pak ya. Itu problem. Sebenarnya yang mengakibatkan dia susah makan itu karena dia tidak punya cita-cita. Dia hanya mencari kehidupannya untuk mencari sesuap nasi. Padahal itu tujuan yang sangat rendah. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau tujuannya hanya untuk mencari sesuap nasi, hanya untuk mengenyangkan perut kita. Kalau binatang boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau sampai manusia dikasih akal pikiran masih kayak gitu juga, saya nggak bisa bayangkan itu. Ini yang terjadi sama diri saya. Saya dari usia anak-anak, SD, SMP, SMA, sampai saya kuliah, sampai saya bekerja, jarang ya yang menanyakan cita-cita saya. Mungkin seingat saya, nggak ada yang istilahnya apa ya namanya, peduli gitu dengan tujuan hidup saya. Orang tua aja kadang hanya menanyakan, kamu harus kuliah misalnya manajemen, ya, agar kamu bisa meneruskan usaha orang tua. Apakah itu impian saya? Bagaimana? Menurut Agung? Bukan lah, itu impian orang tua. Impian orang tua kan, bukan impian saya kan. Nah, berarti orang tua itu secara nggak langsung menanyakan cita-cita saya atau tidak? Tidak. Tidak kan? Iya. Nah, ini yang membuat saya merasa bahwa
nggak ada tuh orang yang menanyakan cita-cita saya. Dan itulah yang membuat akhirnya kehidupan saya ini seperti apa ya, roller coaster ya, yang intinya hanya berputar-putar di situ-situ saja. Jadi seperti itu Pak. Jadi pentingnya kita menentukan cita-cita sejak dini itu adalah agar hidup kita ke depannya itu memiliki sebuah arah tujuan gitu ya. Ada tujuan dan Ya. membuat kehidupan kita menjadi lebih Lebih istiqomah. istiqomah. Nah, jadi tapi problemnya seperti ini Pak. Ada beberapa anak mungkin ya, yang waktu kecil dia cita-citanya jadi A. Tiba-tiba, kok A nggak cocok sih gitu, jadi B, dan tiba-tiba pas besar jadi C gitu. Berubah. Nah, bagaimana Pak Ya. cara menyelesaikan problem seperti ini itu? pertanyaan yang menarik ya, dan banyak ditanyakan. Itu wajar. Ya, karena anak-anak ini kan masih mencari jati dirinya. Iya. Ya. Malah kalau anak-anak nggak berubah cita-citanya, jangan-jangan ini anak jadi-jadian. Ya. Oh, jadi sebuah kewajaran ketika Kewajaran. Oh. Meskipun dia sudah menemukan dari usia dini, itu bagus, tapi jarang yang seperti itu. Mau dimilihin Pak ya? Ya. Dan ketika anak masih berubah-berubah, itu normal. Tapi kita jangan sampai sebagai orang dewasa di sekitar mereka itu merasa malah menyerah. Ya, kita pikir anak-anak ini menyusahkan kita gitu, dengan perubahan-perubahan seperti itu. Iya, kadang-kadang gimana sih kamu gitu kan? Nah ini, Kemarin mau jadi ini, sekarang mau jadi ini. Kamu tuh mau jadi apa? ya kan adanya Sejarah, kesal, iya, emosi, iya, kayak gitu kan, iya. marah-marah. Padahal itu sikap-sikap yang salah dalam menyikapi hal ini. Ini namanya juga anak-anak. Ya. Orang dewasa aja banyak yang nggak bisa pegang omongannya gitu kan, apalagi anak-anak gitu. Nah ini yang nggak masuk di logika berpikir saya gitu. Dan apa yang seharusnya sebaiknya orang tua lakukan seperti apa Pak kalau menghadapi anak yang Terus berubah-ubah cita? ikhtiar, berupaya untuk mencari tahu cita-cita si anak. Tapi cara mudahnya dengan membiarkan anak ya, untuk mencari tahu dengan dukungan dari orang tuanya. Ya, kita perkenalkan ke anak-anak, misalnya berbagai macam profesi yang berbeda-beda. Iya. Terus kita jelaskan setiap profesi itu apa sih tujuannya, manfaatnya, biar anak melihat. Dan ketika anak-anak sudah memutuskan memiliki sebut aja cita-cita menjadi A, Iya. jangan karena itu tidak sesuai dengan keinginan orang tua, terus kita malah yang membuat anak-anak itu untuk mengabaikannya. Nah, misalnya kamu pengen jadi apa? Penulis. Ya disepelekan Ya. gitu ya. Kamu mau jadi apa di masa depan kamu? Apa kamu bisa nanti apa ya, menghasilkan uang misalnya? Kalau bisa dia penulis gitu ya. Ya, kadang-kadang anak-anak ketika sudah mencetuskan apa yang menjadi cita-cita mereka, mereka dipatahkan seketika itu oleh orang tuanya sendiri. Nah, coba bayangkan, apakah ketika anak-anak sudah mengungkapkan apa yang menjadi cita-citanya, Iya. dan pada saat itu juga dipatahkan Oke. oleh orang tuanya, kira-kira perasaan mereka bagaimana, Bung? Kayaknya anak-anak kayak ini sakit jiwa. Sakit hati sih, sakit jiwa sih enggak. Ya, jiwa lebay. Nah, sakit hati. Dan apakah setelah dia sakit hati, dia masih mau mencari tahu cita-citanya? Biasanya kan anak-anak ini ketika dia mengalami, ya bisa dibilang lah, kecewa, trauma, mereka tuh sangat cepat membekas di dalam hati mereka. Ya. Iya, betul. Jadi memang kondisinya kalau misalnya anak itu berubah cita-cita itu sangat wajar. Normal banget. Normal banget ya. Iya. Malah, nah mungkin seperti sebenarnya seseorang nih
Apa sih yang bisa membuat anak itu berubah cita-citanya, Pak? Jadi apakah Macam-macam. lingkungannya atau apanya gitu, Pak? Karena kan Macam-macam. kadang anak-anak ya, Iya. anak-anak sekarang ya ngelihat TV misalnya, ih siapa jadi ini gitu. Iya. Besoknya lagi, saya pengen jadi ini gitu. Kira-kira faktor-faktor seperti itu memang mempengaruhi cita-cita anak-anak, Pak? Iya, pasti. Itu kan lingkungan. Hmm. Anak-anak ini kan bisa dibilang yang seperti di podcast kemarin saya bilang anak-anak ini seperti memory card yang masih kosong, yang database-nya itu belum banyak. Dan ketika dia menyerap lingkungannya, dia akan menerima berbagai macam input yang ada di sekelilingnya. Dan setelah itu dia memutuskan. Ya. Nah, ketika cita-cita mereka ini atau keinginan mereka ini berubah dari waktu ke waktu, itu sebenarnya tidak masalah. Malahan, ketika anak mencetuskan cita-citanya, kita sebagai orang tua itu harus memberikan muka yang bahagia dulu. Mengapresiasi ya. Iya, mengapresiasi. Oh bagus nak, misalnya kau ingin menjadi penulis, apa nih yang bisa ayah sama ibu bantu buat kamu? Nah itu lebih powerful kayak gitu. Apakah kamu ingin ikut kelas menulis misalnya? Ya, atau kamu ingin dibelikan buku-buku tentang bagaimana caranya menjadi seorang penulis misalnya? Ya, diapresiasi, didukung. Jangan ketika anak mengungkapkan pengen penulis, ya jadi penulis. Ya. Nggak ada cita-cita yang lain, nak, yang lebih berbobot. Ya. Mungkin kalau itu kasusnya anak-anak ketika menyampaikan sebuah cita-cita, dia dipatahkan. Ini kebalik, Pak. Ada yang saya dengar kemarin beberapa hari yang lalu, ada anak-anak itu dia seorang ibu dan bapak namanya Kimbab Family ya. Kimbab Family itu kayak keluarga yang harmonis gitu. Nah jadi mereka itu anaknya ini ketika ditanya sebuah tujuan, sebuah cita-cita, anak ini tidak menjawab gitu. Tidak menjawab, dia tidak menjawab. Kalau yang tadi kan kita kasusnya adalah anaknya menjawab, orang tuanya mematahkan. Tapi ini kebalik nih, orang tuanya semangat, ini malah anaknya yang tidak menjawab, Pak. Tidak menjawab, terus kenapa gitu, kamu tuh mau jadi apa, saya nggak tahu, maunya kamu hobinya apa, saya juga nggak tahu. Bagaimana cara menghadapi hal yang seperti itu, Pak? Karena kan banyak orang-orang tua yang apalagi orang tuanya anaknya sudah dewasa, dia tidak bisa mengkontrol atau misalnya dia tidak bisa menanyakan cita-cita langsung, karena kan nanti ibarat kata kalau orang dewasa ditanya cita-cita ya apa sih mah gitu kayak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi bagaimana Pak cara mengatasi itu? Kalau saya melihat apa yang dari Agung utarakan ya, Selatan, Pak. Hah? Selatan kan. Bahwa anak ketika ditanya, Iya. Ini usianya berapa? Ini yang dewasa misalnya. Dewasa. Misalnya, di segala usia lah. Pasti ada penyebabnya. Ya mungkin ketika dia kecil, dia mungkin pernah mengutarakan cita-citanya apa, tapi dipatahkan. Oke, tadi sakit hati itu ya. Iya. Jadi ketika dia sudah remaja ya? Iya, dari remaja ditanya, kamu mau jadi apa sih sebenarnya? Saya nggak tahu. Ya, dia mungkin punya trauma. Kalau gue jawab juga, hasilnya juga dipatahkan juga. Karena dia punya trauma masih kecil. Iya. Ya? Nah, ya itu mungkin jawabannya. Karena nggak mungkin ya anak-anak ketika ditanya gitu, apalagi kalau ditanya baik-baik, ya, terus dari kecil terus disupport, didukung sama orang tuanya. Dan ketika dia remaja, dia malahan nggak tahu gitu. Jawabannya tuh mengesalkan gitu, nggak tahu, terus masa bodoh. Kayaknya itu nggak mungkin banget. Pasti ada penyebabnya. Iya, sebagai orang tua kita harus berbuat apa Pak biar dia itu menyatakan atau punya cita-cita kembali. Yang pertama, orang tua harus introspeksi dirinya dulu. Ya, dia harus menyadari apa sih yang menyebabkan anak saya seperti ini. Ketika saya tanya, kok jawabannya itu mengesalkan gitu.
kok kayak menganggap sepele, sepertinya masa bodoh gitu kan dengan masa depannya. Karena saya meyakini bahwa tidak ada anak-anak yang seperti itu ketika dia dibesarkan dari keluarga yang bahagia, dari keluarga yang selalu mendukung anak-anak tersebut tumbuh kembangnya. Iya, jadi ya gimana ya, orang tua pun harus berperan pada situ ya. Sangat di agama ya ada gitu, bahwa anak dan harta itu ujian bagi orang tuanya. Jadi bukan ujian buat guru-gurunya di sekolah, bukan ujian buat ustadz-ustadznya di pesantren. Ujian itu anak itu ya punya orang tuanya. Dan ketika ada masalah dikit-dikit ke psikolog, dikit-dikit psikiater, kan kasihan anak gitu. Karena orang tua lah yang menyebabkan anaknya seperti itu. Ya. Betul. Jadi ada kaitannya juga kayak podcast yang kemarin, Parents as Role Model. Iya. Nah itu harus kita perhatikan banget. Betul. Jadi kita kayak nyambung ya. Jadi lagi-lagi orang tua butuh sekolah nih. Nah iya. Karena ternyata dampaknya itu, meskipun cita-cita itu dimiliki seorang anak, tapi memang orang tua itu berperan penting dalam merawat dan bagaimana follow up cita-cita tersebut kan Pak? Iya, sangat penting. Oh, ya seperti itu. Jadi memang lagi-lagi nih orang tua di sini harus berperan penting juga ya, berperan penting dan harus terus sampai dia itu benar-benar memahami tujuannya apa, cita-citanya apa. Seperti itu Pak ya? Iya benar, karena kehidupan ini hanya sebentar, ya. Jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul. Jangan seperti saya baru menemukan cita-cita itu ketika umur saya di kepala 3. Ya, dengan pencarian sendiri kan? Ya, dengan pencarian sendiri. Nah, langkah baiknya kan ketika saya masih kecil, saya masih usia anak-anak. Seharusnya kan guru-guru saya di sekolah atau orang tua saya itu membantu untuk mencari tahu cita-cita saya apa, tapi bukan ambisi orang tua. Iya. Karena beda. Ada yang dipaksakan gitu ya, ambisi Ya, orang tua. dipaksakan karena cita-cita orang tuanya nggak kesampaian. Nah, orang tuanya berharap Anaknya yang meneruskan. Padahal anaknya tidak memiliki arah ke sana. Iya, betul. Akhirnya mereka jadi stres. Ada loh nih lucu nih. Jadi salah satu staff saya dulu, dia kan kuliahnya itu di Fakultas Teknik Kimia. Teknik kimia, oke. Nah. Kenapa tuh Pak? Nah, ketika dia lulus, dia malah kerja di perbankan. Wah, kok bisa? Gimana itu? Saya tanya, kok bisa? Dia jawab, saya ini Pak kuliah di Fakultas Teknik Kimia karena disuruh orang tua saya. Oh, seperti Ya. itu. Kamu kan bagus nilai matematika kamu di raport. Kenapa kamu tidak masuk ke teknik? Ya, akhirnya dia masuk ke teknik dan kebetulan diterimanya di teknik kimia. Sebenarnya pada saat itu dia punya tujuan lain. Betul. Dia pengen masuk manajemen. Dan tetapi karena permintaan orang tuanya masuk teknik kimia, akhirnya dia merasa berdosa dong kalau nggak diikuti. Oh, iya. Nah, disinilah harus bijaksananya orang tua. Disitulah ya. Nah, Tapi kalau misalnya saya melihat dari sudut pandang anak tersebut ya, jadi ketika anak itu sudah memiliki cita-cita, memiliki sebuah kesukaan atau misalnya apa, tapi pasti sampaikan ke orang tuanya, kamu nggak boleh jadi ini, kamu harus jadi ini. Nah, kita sebagai anak tersebut harus bagaimana Pak? ya, Apakah pertama, mengkomunikasikan atau membujuk orang tua atau gimana? istighfar. Jadi kita pengen ini nih, tapi orang tua maksa pengen ini, ya udahlah. Yeah. Daripada takut dosa gitu kan, mending ikuti orang tua aja lah. Tapi kita sebenarnya pengennya ini, nggak seperti apa Pak? Yang pertama kan kalau di agama Islam kita nggak boleh ya berdebat dengan orang tua ya. Betul. Nah, dan hal itu yang memang harus kita lakukan. Nggak apa-apa, orang tua kita tidak usah debat. Tapi sebagai anak, kita harus menunjukkan ke orang tua
bahwa kita tuh emang benar-benar sungguh-sungguh dengan cita-cita kita. Ya. Kita harus tunjukkan dengan karya. Meskipun karya tersebut masih dianggap bukan karya yang wow. Ya. Yang penting kita sudah menunjukkan ada sesuatu yang kita buat. Ya, seperti itu. Dan ketika itu sudah kita lakukan, kita kasih tahu orang tua kita baik-baik. Ini loh karya kita. Nah, ini ada cerita lagi nih, murid saya dulu, ya, dia pengen menjadi penulis, tetapi sama orang tuanya nggak boleh. Ya, kenapa tuh, Pak? Karena kata orang tuanya dia harus meneruskan usaha orang tuanya. Sampai berdebat mereka. Orang tuanya bilang ke saya, Pak, anak saya mau jadi penulis. Apa bisa ngasih makan anak istrinya nanti? Lagi-lagi. Nah, saya kaget juga gitu. Wah, ini luar biasa nih. Padahal yang ngasih rezeki Tuhan atau pekerjaan sih? Siapa dong yang ngasih rezeki? Tuhan atau pekerjaan? Kayaknya ngasih rezeki itu ini apa? Masih lama nih mikirnya. Alam. Wah, ini masih ikut kafe lagi. Yang ngasih rezeki itu alam itu, Pak. Pak. Alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu kan Tuhan yang memberikan rezeki, bukan pekerjaan. Pekerjaan ini hanya sebagai bentuk ikhtiar saja. Usaha yang kita tunjukkan ke Tuhan bahwa kita ini mau loh berusaha dan berikhtiar selama hidup kita di dunia karena kita disuruh sama agama untuk berikhtiar. Dan ketika kita mendapatkan hasil atau kompensasi, itu hanya hal yang diizinkan oleh Tuhan, bukan karena ikhtiar kita. Ada kok orang udah ikhtiar mati-matian, jungkir balik, mereka nggak mendapatkan juga apa yang mereka inginkan, ya, berupa kompensasi yang mereka harapkan. Tapi kok ada orang yang kerjanya misalnya ikhtiarnya bisa dibilang biasa-biasa aja gitu, tapi mereka bisa mendapatkan banyak, ya karena ini sudah Tuhan izinkan. Tapi bukan itu yang menjadi patokan kita, karena di agama ya, sudah jelas gitu, kita harus menjadi orang yang berprestasi. Ada kan ayatnya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kita harus berlomba dalam kebaikan. Iya. Tujuannya apa? Yang berprestasi. Yang ngapain kita berlomba-lomba tapi nggak berprestasi gitu? Pasti kan tujuannya prestasi. Gitu. Berarti kita sebagai anak itu harus menunjukkan prestasi dulu, Pak ya? Iya, prestasi. Tunjukkan ke orang tua. Karyanya dulu. Iya, karya untuk dulu. meyakinkannya. Ya sih, yang kebanyakan sih orang tua, kamu tahu apa sih? Kamu kan masih anak-anak, kita harus jauh berpengalaman. Yang kayak gitu tuh nggak baik buat masa depan kamu. Yang baik tuh yang seperti ini gitu. Iya. Ada kan seperti itu. Iya. Ada yang anak-anak itu pengen jadi pengusaha, tiba-tiba disuruh jadi PNS. Ada yang pengen anak-anak itu menjadi seorang yang lebih apa? Yang misalnya fotografer tapi disuruh jadi kerja di pabrik gitu kan, banyak seperti itu. Yeah. Gitu. Jadi harus menunjukkan dulu karyanya baru untuk meyakinkan orang tua. Benar. Jadi kan simple. Simple Kita ya? nggak usah berdebat, malah itu membuat kita jadi anak yang durhaka ke orang tua. Nah itu kan. Ya, tapi kita tunjukkan prestasi saja. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak murid saya. Tunjukin prestasi kamu, nak. Ya, kamu tidak usah berdebat. Berdebat malah kamu ngumpulin dosa. Ya, dan Allah nggak ridho. Apalagi kamu berdebat dengan orang tua kamu. Ya, itu sih. Ya, tunjukkan prestasi. Betul. Prestasi itu nggak usah harus juara olimpiade juga. Dari hal yang kecil aja yang kamu rasa itu memang passion kamu. Ya. Yang kamu inginkan, tunjukkan hal yang kecil. Nanti orang tua kamu akan melihat kok kamu serius, kamu nggak main-main. Dan setelah melihat seperti itu, orang tua akan terbuka wawasannya gitu, bahwa anak saya ini memang serius dengan cita-citanya. Karena orang tua hanya pengen lihat anaknya ini serius nggak sih?
Gitu aja kok. Apalagi kalau orang tuanya masih gaya-gaya zaman dahulu ya. Iya, memang orang tua ini kadang unik juga sih. Udah tahu Iya. jadi orang tua ya, umurnya tua kan. Tapi nggak mau belajar. Nah, makanya seperti itu. Lagi-lagi kan orang tua lagi sih aja sih. Ya itu, makanya ya mudah-mudahan dengan podcast Beyond Education ini bisa mengedukasi ya para orang tua di luar sana. Ya, karena tujuan kita juga buat podcast ini kan itu ya, untuk bisa bermanfaat gitu bagi masyarakat, terutama bagi para orang tua di luar sana. Oke. Baik. Jadi banyak ya hari ini yang bisa kita dapat. Yang pertama cita-cita, terus cita-cita adalah sebagai mercusuar juga, tujuan kita jadi bisa tahu. Ya. Terus bagaimana cara mengkomunikasikan cita-cita kepada anak, anak kepada orang tua kepada anak. Jadi biar semua itu dapat terwujud dan intinya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Dodi siang ini. Ya, sama-sama. Oke, Semoga semuanya bermanfaat. selamat siang ya.